Hijjah. Di hari-hari seperti ini, atau tepatnya ketika 1 Dzulhijjah telah masuk, Nabi kita SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah dikerjakan melebihi hari-hari ini, atau amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. Dalam sebagian riwayat, a'zamu ajra, lebih besar pahalanya daripada amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. Dalam sebagian riwayat, afdal, amal soleh lebih afdal dikerjakan pada hari-hari ini. Hari-hari itu maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendengarkan pernyataan tersebut, mereka bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad juga dikalahkan pahalanya oleh orang yang mengerjakan amal soleh selain jihad, namun dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Pertanyaan ini muncul karena pengetahuan sahabat akan kemuliaan jihad, dan sekaligus juga bahwa hukum asal dahulu jihad itu terlarang di bulan-bulan haram. Maka tentu saja jihad tidak termasuk dalam amal-amal soleh tersebut. Lalu apakah amal soleh selain jihad yang sederhana, yang kelihatannya kecil, tapi dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bisa menandingi, bahkan mengalahkan dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan pahala jihad? Kata Nabi kita SAW, walal jihad, tidak juga jihad, kecuali seorang, illa rajul kharaja binafsihi wa malih, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu walam yarji minhu bisyai, lalu dia tidak kembali lagi dari medan jihad dengan sesuatu apapun. Artinya dia telah menjemput syahadahnya. Adapun seorang yang pergi berjihad dengan segala macam keutamaannya tapi belum mati syahid, maka amalan jihadnya itu dikalah pahalanya oleh seseorang yang beramal sederhana namun dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa di antara sebab amalan bisa dilipat gandakan pahalanya adalah ketika dikerjakan di waktu-waktu yang sangat mulia. Dan pernyataan Rasulullah bahwa inilah hari-hari yang paling agung, hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal, ini difahami secara umum, termasuk jika akan dibandingkan dengan bulan-bulan atau hari-hari di bulan suci Ramadan, ya, jika dibandingkan dengan hari-hari di bulan suci Ramadan. Yang ada khilafnya adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Adapun kalau 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, maka itu amalannya sangat mulia tapi kalah pahalanya oleh amalan yang dikerjakan pada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan ini yang kadang tidak difahami oleh sebagian kaum muslimin. Makanya semangat umat untuk beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak sama dengan semangat kaum muslimin pada saat beramal soleh di bulan suci Ramadan. Padahal tidak sedikit ulama mengatakan lebih afdal, ya, amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara umum. Dan yang mau merinci mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal jika dilihat dari waktu pagi dan siangnya. Adapun 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan lebih afdal di waktu malam harinya. Itu bagi yang mau merinci. Namun bagi yang tidak merinci, tidak sedikit di antara mereka mengatakan secara umum lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan seluruh hari-hari yang ada, termasuk dalamnya bulan suci Ramadan. Maka inilah musim-musim kebaikan sebentar lagi akan mendatangi kita. Mari kita jemput
dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan tentu saja dengan kesucian hati. Dan mari kita azamkan sejak sekarang untuk bisa memperbanyak amal soleh dan memperbaiki kualitas amal soleh kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang sekali lagi insyaallah paling tidak di malam Rabu sudah akan masuk, atau minimal di malam Kamis ya, dia akan telah datang. Karena itu mari kita siapkan amal-amal yang terbaik, utamanya memperbanyak zikir kepada Allah ya. Di antara amalan yang paling dianjurkan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka banyak berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklumat, yang telah diketahui, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan maksud zikir ini adalah zikir secara umum, termasuk dalamnya bacaan Al-Quran, dan lebih khusus lagi adalah takbiran ya, takbiran. Maka ya perlu untuk kita ingatkan, takbiran untuk 10 hari pertama untuk bulan Dzulhijjah itu tidak sama dengan takbiran di Idul Fitri. Idul Fitri itu takbirannya singkat sekali, hanya dimulai di malam Lebaran dan berakhir setelah khutbah, atau bahkan setelah naiknya khatib di atas mimbar, atau mulainya khatib berkhutbah pada saat Idul Fitri. Selesai itu tidak ada lagi takbiran. Adapun di bulan Dzulhijjah, di Idul Adha, takbiran itu panjang waktunya. Takbiran itu panjang waktunya. Sejak hari pertama Dzulhijjah kita sudah dianjurkan untuk bertakbiran. Sampai kapan? Sampai hari-hari tasyrik ya, sampai 13 Dzulhijjah. Walaupun ada perbedaan, yaitu untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 takbirannya itu takbiran yang sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak maksudnya bukan di masjid, atau bukan dikerjakan setiap selesai sholat wajib, tapi dikerjakan di mana saja dan kapan saja, utamanya di masjid. Nah, ini hal yang perlu untuk kita ingatkan, dan juga secara khusus bagi kita yang sudah meniatkan berkurban, maka sejak tanggal 1 nanti atau malam tanggal 1, entah malam Rabukah atau malam Kamis, kita sudah perlu menghindari potong kuku, mencabut bulu, mencukur rambut dan semacamnya bagi mereka yang sudah meniatkan untuk berkurban, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan maqudun fi nasiyaha atau fi nawasiha, pada ubun-ubunnya, yang diikat tali kekang di ubun-ubunnya. Al khairu, itu adalah kebaikan, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, secara singkat hadis ini atau kita bacakan setelahnya juga. An Urwatah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang termasuk jarang kita dengarkan, dan beliau ini sahabat yang juga banyak hadir ikut serta dalam penaklukan beberapa negeri, utamanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tampaknya di masa Rasulullah beliau masih sangat muda sehingga belum dikenal. Nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau banyak ikut terlibat dan memberikan kontribusi yang nyata dalam perjuangan, seperti dalam perang Qadisiyah dan penaklukan negeri lainnya.
Di sini beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khilu, kuda itu, maqudun, yang diikat, fi nawasiha, di ubun-ubunnya, al-khairu adalah kebaikan, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat, al-ajru wal magnam, yaitu dia akan tetap mendapatkan pahala, wal magnam, dan juga ghanimah. Ya, jamaah sekalian, hadis ini menyebutkan tentang keutamaan orang yang menyiapkan sesuatu dalam rangka fi sabilillah. Dan ingat, di antara hal yang kita dianjurkan mempersiapkan adalah mempersiapkan kendaraan. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal di ayat ke-60 mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hendaknya kalian menyiapkan untuk mereka, menghadapi mereka, apa yang kalian miliki dari kekuatan, dan diantaranya wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambat, ya, kuda-kuda yang diikat. Ya, persiapan, adanya persiapan, berjaga-jaga, dan menunjukkan adanya kesiapan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sini kuda yang ditambat, dan ini tentu saja dari semua kendaraan yang paling memungkinkan dan yang paling terbaik untuk digunakan dalam jihad fisabilillah adalah kuda, ya, walaupun semuanya juga bisa digunakan, ya, tapi yang paling tepat adalah kuda. Makanya Allah sebutkan secara khusus dalam surat Al-Anfal tersebut, dan Allah juga mengatakan dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha. Apa artinya al-adiyat? Kuda yang lari cepat masuk ke dalam medan-medan jihad tersebut. Wal adiyat, ya. Jadi kuda yang diikat, disiapkan, maka telah diikat, disiapkan untuk itu, maka dia akan menjadi selalu kebaikan hingga hari kiamat. Apa itu? Dia akan tetap mendapatkan pahala walaupun mungkin tidak digunakan. Dalam artian, ya, seperti yang kita sebutkan yang lalu, kita ini kita tidak mendambakan dan mengharapkan pertempuran. Kita tidak cari musuh, tapi kalau ketemu kita tidak boleh lari. Namun kita disuruh untuk menyiapkan, karena boleh jadi musuh ya senantiasa mengintai kita dan senantiasa menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, Allah telah mengabarkan mereka senantiasa berupaya untuk melakukan itu, maka kita berjaga-jaga. Dan di antara bentuk kesiapan kita adalah ketika seseorang menyiapkan kendaraan yang dia katakan bahwa kendaraan ini dia siapkan untuk juga ikut berjihad fisabilillah. Entah dia, atau jika mungkin suatu saat ketika panggilan jihad telah datang lalu dia punya uzur, dia sumbangkan untuk bisa dia kontribusikan dalam perjuangan fisabilillah. Dan kita sudah bahas yang lalu bahwa seseorang yang tidak bisa ikut terlibat langsung namun dia berkontribusi, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh seorang yang berjihad, maka dia juga dianggap telah berjihad. Maka kuda yang kita siapkan ini, yang kita tambat di kandang kita atau di tempat khusus kita, maka ini tidak ada bentuk nyata mau siap, maka ini adalah modelnya orang-orang munafikin. Orang munafik dulu ketika diajak untuk berjihad, mereka bilang kami siap, kami mau. Apa kata Allah? Kata Allah, lau aradul khurujah la'addu lahu 'uddah. Seandainya mereka betul-betul mau pergi berjihad, mau siap, tentu sudah ada persiapan mereka. Tapi mana yang mereka siapkan? Ya. Jadi persiapan itu bukan ketika datang sudah panggilan lalu kita bau kasak kusuk mau apa yang kita butuhkan. Ya. Memang sudah ada kesiapan untuk itu. Kesiapan untuk itu kita siapkan diri kita, jiwa kita, dan harta benda kita untuk hal yang semacam itu.
Seorang mukmin harus siap untuk tujuan mulia mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, apa saja yang kita keluarkan dari dana, apa saja yang kita keluarkan dari tenaga untuk persiapan ini, semuanya akan berpahala. Hadis berikutnya, perhatikan hadis berikutnya. Hadis yang ke-1330, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtabasa farasa, siapa yang menyimpan siapa yang menahan kendaraannya, maksudnya mewakafkan, dia wakafkan farasan itu kuda, sama dengan khail faras. Siapa yang mewakafkan kudanya fi sabilillah, jadi memang ini kuda wakaf fi sabilillah, imanan billah. Kenapa dia lakukan itu? Karena beriman kepada Allah, panggilan keimanan. Wa tasdiqan biwa'dihi, karena membenarkan janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi ini yang kita benarkan, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kata Rasulullah, fa inna shiba'ahu, maka sesungguhnya shiba'ahu itu artinya apa saja yang dia keluarkan untuk mengenyangkan kudanya itu. Artinya konsumsi yang dia siapkan untuk kasih makan kudanya itu. Wariyahu, dan apa yang dia siapkan untuk rai itu irtawa, rayyan. Apa artinya rayyan? Rayyan sesuatu yang orang yang rayyan berarti tidak haus lagi, Kalau orang yang haus lalu minum sampai sepuas-puasnya, hilang sudah dahaganya, maka dikatakan rayyan. Maka wariyahu artinya minuman yang dia siapkan untuk memuaskan kudanya sampai kudanya tidak dahaga lagi. Jadi semua yang dia keluarkan untuk makanan kuda butuh makanan, minuman kuda. Warausahu, dan kuda tentu saja akan buang kotoran, dia akan urus itu, Wa baulahu, juga kuda kencing, buang air kecil, lalu dia bersabar mengurus itu semuanya. Fi mizanihi yaumal qiyamah, itu semuanya akan menjadi di antara timbangan amal kebajikannya di hari kiamat. Jadi jangan pernah mengeluh ketika kita telah mewakafkan sesuatu milik kita untuk fisabilillah. Semua ongkos yang telah kita keluarkan untuk mengurusnya, membiayainya, itu semua fisabilillah. Dulu kuda. Kalau hari ini mungkin ada orang yang bilang, saya wakafkan motor saya fisabilillah. Gimana fisabilillah? Fisabilillah kalau sekarang di medan dakwah umpamanya, medan dakwah juga bagian fisabilillah, utamanya di tempat seperti kita, tempat yang aman. Alhamdulillah, jihad kita di tempat yang aman seperti ini adalah dakwah. Maka kalau ada yang mengatakan, saya mewakafkan motor saya fisabilillah, semua yang dia keluarkan untuk mengenyangkan dan membuat minum motornya, maksudnya belikan bensin, oli, lalu juga motornya kadang buang kotoran, maksudnya biasa mungkin bermasalah, mogok dan seterusnya, semua dia biayai servis motornya, apa semuanya dalam rangka fisabilillah. Artinya dia siapkan, siapa yang mau pakai silahkan, dia pakai, dia juga seorang dai umpamanya. Atau kalau dia tidak pakai, dia siapkan, siapa yang mau pakai silahkan gunakan, saya yang biayai. Atau ada yang mengatakan, saya biayai mobil, untuk ambulans, mobil untuk jenazah, mobil untuk dakwah, saya biaya semuanya. Ini semua fisabilillah, akan mendapatkan pahala hingga hari kiamat, tidak akan disia-siakan.
tidak akan disia-siakan. Bensin-bensin yang kita keluarkan, oli dan semua ongkos-ongkos yang kita telah keluarkan untuk menjaga, merawat ya sianah dari kendaraan kita ini, semua tercatat fi sabilillah. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tapi perlu ada imanan bihi wa tasdiqan bi wa'di. Kita harus betul-betul beriman kepada Allah. Kita jadikan itu semuanya atas dasar keimanan kepada Allah, dan kita yakin dengan janji ini bahwa semuanya tidak disia-siakan ya. Tapi yang penting di sini adalah ada kesiapan ya untuk menyumbangkan sesuatu dalam perjuangan fisabilillah. Maka silakan lihat apa yang kita miliki yang bisa kita sumbangkan fisabilillah ya. Mungkin tidak persis harus kendaraan, tapi apa yang kira-kira bisa kita miliki untuk kita sumbangkan fisabilillah dalam rangka meninggikan agama Allah, menyebarluaskan agama Allah, yang bisa kita sumbangkan dalam perjuangan ini, dan kita merawatnya dan kita membiayainya, maka ini insyaallah akan menjadi fi mizani hasanatina yaumal qiyamah, akan menjadi timbangan amalan kita di hari kiamat. Maka mungkin kita suatu saat kaget, nyata-nyata di antara hal yang paling memberatkan timbangan amalan kita di hari kiamat adalah bensin-bensin yang telah kita keluarkan ya dalam rangka dakwah atau dalam rangka membantu orang yang mau berdakwah umpamanya. Semua akan menjadi pemberat timbangan amal-amal kita di hari kiamat kelak. Itu ya untuk 3 hadis tadi ya. 3 hadis tadi semuanya menunjukkan ya makna tersebut. Kemudian ya, dan ini yang dinamakan dengan wakaf ya. Ini yang dinamakan dengan wakaf. Dia wakafkan memang peruntukan untuk itu ya. Dia wakafkan memang bahwa ini hanya digunakan untuk dalam rangka dakwah, untuk dalam rangka fisabilillah, bukan yang lainnya. Karena kata dalam sebagian riwayat bahwa kendaraan itu, hewan itu atau kuda secara khusus ada 3 peruntukannya. 1 pahala, 1 boleh-boleh saja, dan 1 kadang lebih dekat kepada dosa. Yang 1 dapat pahala adalah ketika seperti ini, kuda-kuda yang kita siapkan untuk fisabilillah. Yang 1 boleh-boleh saja, kendaraan kuda ya, utamanya di masa itu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita ya. Selama kita lakukan dalam hal-hal yang tidak terlarang, maka dia adalah sah-sah saja, dan dia adalah sesuatu yang dibolehkan, dan bisa saja kadang bernilai pahala jika kita niatkan bahwa itu sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah, atau untuk kita memenuhi kebutuhan nafkah keluarga kita umpamanya. Dan ada 1 yang bisa menjadi dosa ketika kendaraan kita gunakan hanya untuk sekedar berbangga diri ya. Al-khail, kalau masa yang lalu itu khail adalah di antara alat untuk membanggakan diri ya, karena kuda dengan perangkatnya itu kadang bernilai yang sangat mahal, apalagi kadang menjadi indah, suatu kebanggaan di masa itu. Maka kendaraan yang kita beli hanya untuk segera kita bangga-banggakan dengan banyaknya, dan kita banggakan dengan keindahannya, dan kita banggakan dengan kemahalannya ya, harganya yang sangat mahal, maka ini justru bisa menjadi dosa ya bagi seorang hamba. Paling tidak dia telah melakukan israf, hal yang berlebihan yang akan menjadi pertanyaan baginya di hari kiamat kelak. Maka ya mari kita siapkan yang terbaik ya untuk kendaraan-kendaraan kita. Mari kita titip ya fisabilillah. Paling tidak kita gunakan ya untuk hal-hal yang dibenarkan, tidak diharamkan, dan lebih baik kalau kita gunakan untuk hal yang bisa menjadi bagian ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-1331 dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ja'a rajulun. Abu Mas'ud maksudnya Abu Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amr ya. Bukan Abdullah bin Mas'ud ya, bukan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ja'a rajulun, datang seseorang,
ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, binaqatin makhtumah, dengan membawa ontanya yang makhtumah, onta yang diikat, ya, ditambat, diikat pada ubun-ubunnya. Faqal, beliau mengatakan, hadihi fi sabilillah, ini fi sabilillah, saya wakafkan, saya peruntukkan untuk fi sabilillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah sab'umiyah naqah, kamu akan mendapatkan dari onta yang kamu wakafkan ini, satu onta yang kamu wakafkan, kamu akan mendapatkan balasan di hari kiamat 700 onta, ya, 700 onta, kulluha makhtuma, semuanya onta yang diikat, ya, kepalanya, ubun-ubunnya. Onta artinya semua yang kamu yang bentuk yang kamu berikan ini, itu juga akan kamu dapatkan, tapi 700 kali lipat. Dan ini menunjukkan bahwasanya makna firman Allah memang demikian, bahwa orang yang berinfak akan dapat 700 kali lipat. Memang demikian adanya, bukan sekedar kiasan, bukan sekedar suatu bentuk pendekatan, tapi memang begitu maknanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli mi'ati sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi' alim. Orang yang berinfak itu dia akan mendapatkan pahala 700 kali lipat, begitu janji Allah. Dan ini pahala yang khusus bagi pahala sedekah, ya. Pahala-pahala ibadah yang lain itu 10 kali, ya, adapun pahala sedekah 700 kali lipat. Dan makna 700 kali lipat seperti itu. Kalau antum bilang, saya mau sumbangkan minuman 1 botol, ya, fisabilillah, cuma ini yang saya bisa, insyaallah antum akan dapatkan 700 botol nanti di hari kiamat, ya, 700 botol. Tapi sudah beda jenisnya, ya. Kalau sekarang tidak tahu apa ini, ya, di sana nanti jauh lebih baik minumannya, ya. Begitu adanya, ya, 700 kali lipat, 700, ya. Orang yang mengatakan saya mau wakafkan motor saya fisabilillah, saya wakafkan mobil saya fisabilillah, antum akan mendapatkan kendaraan mobil-mobil yang terbaik 700 kali lipat di sana, ya. Ini janji Rasulullah, ya. Dan ini dalam sebagian riwayat ini Rasulullah sampaikan dalam rangka motivasi waktu itu, ya, ketika ada dalam rangka perjuangan, beliau buka kesempatan, ya. Dan ini menunjukkan bolehnya memotivasi untuk berinfak secara terang-terangan, ya. Infak memang boleh dengan 2 cara, yaitu sirran wa alaniyah. Dan secara umum hukum asal berinfak, utamanya infak yang sunnah, yang afdal adalah sembunyi-sembunyi, itu hukum asal. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, salat wajib atau ibadah yang wajib ditampakkan, ibadah sunnah sebaiknya disembunyikan, itu hukum asal. Namun keadaan ini bisa berubah jika ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Di antaranya maslahatnya adalah manfaat untuk memotivasi orang lain, ya. Apatah lagi jika kadang orang lain terlambat untuk berbuat, ya. Sebagaimana Rasulullah memotivasi sahabat untuk berinfak, waktu itu sahabat masih berpikir-pikir, ya, gimana kira-kira caranya. Maka ada yang datang langsung dengan apa adanya saja, ya. Lalu setelah itu orang pada ikut-ikutan dengan berbagai macam harta yang ada yang begitu berat dia bawa. Tapi orang yang pertama kali mencontohkan ini, kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqas min ujurihim syai'. Orang yang pertama kali mencontohkan ini, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, banyak sekali yang mengikutinya. Dia memulai, walaupun apa yang diinfakkan tidak sebanyak dari sebagian yang lebih banyak lagi daripada itu, tapi dia sudah memulai. Itu Rasulullah motivasi, ya. Padahal ini infak yang tidak wajib, dalam artian bukan zakat, ya, bukan juga sesuatu yang memang wajib waktu itu. Maka kadang dalam seperti ini motivasi, ya, kebaikan-kebaikan itu bisa dilakukan secara terang-terangan, ya. Sama dengan ini, ya, ketika Rasulullah mengajak, ya, dalam perang Tabuk dan yang lainnya, maka berlomba-lomba para sahabat untuk menunjukkan seperti itu. Termasuk ini,
dia langsung perlihatkan kepada sahabat, ini naqas saya, ini unta saya persembahkan untuk fisabilillah. Langsung Rasulullah motivasi lagi, kamu akan dapatkan 700 kali lipat ya. Cuma ya ini juga penting ya, bahwa kadang ada sebagian amalan yang terbatas waktunya ya, terbatas waktunya. Maka inilah keutamaan orang yang awal-awal ya, orang yang awal-awal menjawab ajakan dan seruan, seperti hadis Ukasyah ya, ketika Rasulullah menyebutkan bagaimana orang-orang yang orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan tidak minta untuk diruqyah dan hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Langsung Ukasyah mengatakan, ud'ullaha anakuna minhum, doakan saya Rasulullah supaya saya bisa menjadi mereka itu. Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka wahai Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan. Mendengarkan itu sahabat yang lain juga ada mau ikut. Ud'ullaha anakuna minhum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Tampaknya kesempatan tinggal satu itu ya. Lalu sudah tertutup dengan Ukasyah, maka kamu sudah didahului oleh Ukasyah ya. Kadang ada seperti itu, infak dibuka, lalu setelah ada juga mau ikut-ikutan, sudah ditutup kesempatan ya. Maka beruntung yang mereka yang bersegera menjawab panggilan-panggilan kebajikan tersebut ya. Sekira ini jamaah sekalian, dan selanjutnya masih sangat ya, masih ada beberapa ya, tidak terlalu banyak lagi, tapi memang ini Masya Allah ya, hadis-hadis tentang jihad yang disebutkan Imam Nawawi ini sangat banyak dalam bab ini. Tersisa beberapa pembahasan tentang orang-orang yang memiliki keterampilan-keterampilan yang disyariatkan untuk dijaga terus dan tidak ditinggalkan dalam rangka fi sabilillah. Insyaallah dari waktu yang berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.